Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Yang saya hormati Bu Nikmatus Salehah selaku pengampu mata kuliah Teori Sosial Budaya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melihat atau menonton video biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat tadi kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Oke. Kelompok 11 akan mempresentasikan teori identitas sosial. Sebelum kita menjelaskan apa sih itu teori identitas sosial, sebelumnya saya akan memberitahu anggota kelompok 11 yang antara lain yang pertama yaitu Muhammad Jayyidul Amri, yang kedua Muhammad Badruddin. Oke, kita lanjut ke pengertian teori identitas sosial. Apa sih identitas sosial itu? Identitas sosial merupakan bagian dari konsep pribadi seseorang, dari persepsi yang sesuai dengan keanggotaannya dalam sebuah kelompok sosial dan menjadi ciri suatu kelompok tersebut dalam perilaku antar kelompok. Teori identitas sosial digambarkan sebagai teori yang memperkirakan perilaku antar kelompok tertentu berdasarkan persepsi, status kelompok, legitimasi, dan stabilitas yang berbeda. Oke, yang kedua yaitu teori identitas sosial. Identitas sosial menurut KBBI adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau bisa disebut dengan jati diri. Berikut menurut para ahli. Menurut Baron, identitas sosial itu didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang tentang siapa dirinya, termasuk atribut pribadi di dalamnya maupun atribut yang dibagi bersama dengan orang lain, misalnya gender dan ras. Yang selanjutnya yaitu Henry Tajfel. Henry Tajfel lahir pada tanggal 22 Juni 1919 di Wrocław, Polandia, dan meninggal 3 Mei 1982 di Oxford, Inggris Raya. Seorang psikolog sosial Inggris di kelahiran Polandia, terkenal karena konsep identitas sosialnya, sebuah gagasan sentral dalam apa yang kemudian dikenal sebagai teori identitas sosial. Dia dikenal di Eropa atas upaya yang dia berikan untuk membangun gaya psikologi sosial Eropa yang mengakui konteks sosial, politik, dan sejarah di mana perilaku sosial itu terjadi. Henry Tajfel itu beranggapan bahwa identitas sosial itu bagian dari konsep persepsi seseorang
bersumber dari pengetahuan mereka yang sesuai tentang keanggotaan dalam satu kelompok sosial. Yang selanjutnya yaitu Michel Ahok. Dia lahir pada tahun 1954. Dia adalah seorang ahli psikologi Inggris dan profesor psikologi sosial di Jabatan Psikologi di Universitas Siswa Claremont di Los Angeles. Dia juga merupakan profesor psikologi sosial di University of Kent di UK. Sedangkan Ominis Abraham lahir pada tanggal 11 April 1958 di Cambridge, Inggris Raya. Dia adalah profesor psikologi sosial dan direktur pusat studi proses kelompok di sekolah psikologi di Universitas Kent. Penelitiannya meneliti identitas sosial, konvensi sosial, inklusi dan eksklusi, prasangka, diskriminasi, sikap sosial, perubahan sosial, dan pengaruh sosial dalam kelompok kepanjangan perjalanan hidup. Ini mencakup psikologi sosial dan pengembangan dan kronologi menggunakan berbagai metode, paling sering survei dan eksperimen laboratorium dan lapangan. Identitas sosial menurut Ahok dan Dominic Abraham ialah rasa keterkaitan, kepedulian, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lainnya, tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Oke, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Badrudin. Monggo. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah macam-macam. Identitas memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama identitas budaya. Identitas budaya yaitu ciri khas yang muncul karena suatu individu merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu yang meliputi pembelajaran tentang penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan turunan kebiasaan atau kebudayaan. Yang kedua, identitas sosial, yaitu persamaan dan perbedaan tentang personal dan sosial, dan tentang apa yang dimiliki rasa oleh sesama orang, meskipun ada salah satu hal yang membedakan. Yang ketiga adalah identitas diri, yaitu sebuah kesadaran, kesatuan, atau kesinambungan pribadi, kesatuan unik, kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri sendiri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya, serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah 4 contoh identitas. Yang pertama adalah contohnya Ikatan Mahasiswa Blora yang ada di Kudus, yang melekat pada diri seseorang atau individu tersebut yang berada dalam kelompok itu adalah mahasiswa Kudus yang berasal dari Kabupaten Blora. Nomor 2 adalah individu yang bergabung dengan kelompok pecinta alam, yang berarti anggota kelompok tersebut memiliki kegemaran mendaki gunung atau melakukan aktivitas yang langsung ke alam. Nomor 3 adalah individu yang bergabung dalam kelompok pecinta kucing, yang artinya anggota kelompok gemar memelihara kucing dan saling bertukar informasi cara merawatnya dan hal lain yang berkaitan dengan kucing. Yang terakhir adalah salah satu individu yang bergabung di UKM olahraga
yang berarti setiap individu dalam kelompok memiliki hobi yang sama dalam berolahraga, meskipun masing-masing di dalamnya memiliki perbedaan dalam cabang olahraganya, seperti voli, futsal, sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain sebagainya.